juga dari daerah Gunung Kidul. Semuanya juga muridnya Sunan Kalijaga. Dia bilang sama Wonoboyo, kowe saiki mimpin tanah perdikan Mangir. Kowe saiki tak dapuk dadi Ki Ageng Mangir Wonoboyo kaping 1. Lah Wonoboyo bingung lah panjenengan badhe pripun niki kok diparing ngeten kula. Aku tak goleki guruku, langsung mencolot nututi Sunan Kalijaga, metu nang halaman bingung nututi nang ndi iki. Begitu metu regoli nang di rono tarono wis pokoknya akhirnya melayu ngono ae. Melayu terus dolek sampai berbulan-bulan sampai akhirnya dia ketemu di lereng Gunung Merapi. Kemudian Sunan Kalijaga mengatakan, "Oke, nek kowe arep dadi muridku, tak uji sik. Kowe kudu iso dadi naga ngubengi Gunung Merapi, ilatmu karo buntutmu kudu iso gathuk." Wah, berusaha setengah mati. Itu simbolik, artinya dia diakui murid kalau dia sudah menyebarkan kebaikan ke seputar Gunung Merapi. Teman-teman sekalian kan pernah tahu ceritanya Nasruddin tuh, Nasruddin Hoja. Mirip seperti itu tuh. Itu di Persia sana, jadi itu di zaman Genghis Khan. Ada seorang sufi gendeng kayak Abu Nawas, diundang nang keraton gak diterima karo satpam. Karena pakaiannya tidak memenuhi syarat, akhirnya dia mulai nyilih tonggone berpakaian tertib yang memenuhi syarat. Dia datang lagi ke keraton, sampai di situ diterima. Mangkel atine sing diterima lak duduk aku sing diterima lak pakaianku Akhirnya dia mlebu ke perjamuan, kelambine dicopot, sebenarnya dicopot dilewebokno ngono mang bleng. Akhirnya mulai karo katokan tok satpam dulu kok sampean mangsul katokan. Lho sing diundang lak pakaian duduk aku, mulai deh. Iku Nasruddin. Tapi lah gak sampai jangan sambil dibledot. Nah, Sunan Kalijaga Jawa rek lebih dari wong Arab ya wong Persia. Nek ngono tok gampang iku rodok dramatis. Oh, nek Jawa. Ya Mas ya, oke. Jadi Sunan Kalijaga itu pun dia mengalami kegagalan. Saya kasih dua aja kegagalannya. Kegagalan dalam arti dia nggak gagal, cuman sejarah punya sifat sendiri dan Allah memiliki rencana sendiri. Kamu tahu, Mas Karebet ketika dia menjadi Raja Demak, tapi dia memilih beristana di Pajang, itu ada yang tidak terima, yang merasa dia lebih berhak untuk menjadi raja, yaitu Haryo Jipang atau Haryo Raden Penangsang. Ya. Karebet ini sakti luar biasa. Karebet ini yang memegang Kiai Sangkelat. Kiai Sangkelat ini yang membuat adalah Empu Supo Anom. Itu empu nomor 1 kerajaan Majapahit. Yang pernah dicuri keris ini dari kerajaan Demak oleh oleh Ki Maling Celuring. Jadi tahu Grung Maling Celuring. Celuring itu asal usulnya iku ana wong jenenge Ki Celuring ndek Blambangan kono. Carane mlebu omahe wong iku gak perlu lawang, gak perlu bolongan, pokoke ana lampu titik set mlebu deh. Maka dia berhasil mencuri Kiai Sangkelat ini di kerajaan Demak. Wes digonang Blambangan, Sunan Kalijaga roh, oh gampang po supaya konang Blambangan pura-pura dadi pandai besi. Wes pokoke diatur ke Sunan Kalijaga iso balik meneh lah. Akhirnya dicekel Karebet. Nah Karebet ini mau ngelawan arek cilik jenenge Haryo Penangsang gak enak sih. Arek cilik pendidik kok tak sikat temenan kon. Akhirnya sing dikon ngladeni anak angkatnya yaitu Jebeng Sutowijoyo atau yang kelak menjadi Panembahan Senopati. Gitu ya. Saya kasih tahu, Sunan Kudus sama Sunan Kalijaga ini kan seperti saudara dan senior dan junior. Mereka satu perjuangan, satu misi segala macam. Meskipun Sunan Kudus agak Syiah, Sunan Kalijaga Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Tapi yang ingin saya katakan kepada Anda, Sunan Bonang, Haryo Penangsang ini muridnya Sunan Kudus. Sementara Mas Karebet ini muridnya Sunan Kalijaga langsung. Ini mereka konflik berdua, si Kudus sama Kalijaga tidak bisa kok menyelesaikan konflik mereka. Akhirnya terjadilah peperangan tuh.
duel antara Arya Jipang melawan siapa? Sutawijaya. Dan itu pun menangnya Sutawijaya karena strategi politik. Jarane Arya Jipang jenenge gagak rimang, jaran lanang brancah. Mulane politiknya aku tak perang musuh Arya Jipang nggawa jaran wedok. Oh, iki gak tau kok pikir kan ya. Nggawa jaran wedok sing seksi. Jadi akhirnya ditambahi susu loro di sore kan gitu. Anggur ngomong seksi ngono gemeriyuk. Oke? Kan ngerti ceritanya nyenengke kok. Nek ceritanya itu memang dramatis. Akhirnya tidak terkendali gagak rimang ini. Jadi Arya Jipang di seberang sungai, Panembahan Senopati di sini, Jepeng itu di sini. Begitu si gagak rimang melihat kuda ini, dia langsung meloncat menyeberangi sungai di luar kendali Arya Jipang. Nah, ketika kudanya larat seperti itu, dia tidak mampu menguasai dirinya, sehingga tombak Kiai Banca si Jepeng Sutawijaya ini masuk ke perutnya Arya Penangsang. Nah, Arya Penang ketika ditarik, ternyata ususnya membaur keluar sampai akhirnya ngguleti sak wetenge sak nggon sabuke, sehingga ketika Arya Penangsang menarik kerisnya, ususnya brodol, kena kerisnya dhewe mati. Lho nyenengno iku. Artinya adegane iso-iso ae lho. Ana wong mati ususnya, saya terus dadi eling Cak Nur. Cak Nur Khalil Majid itu meninggalnya dalam keadaan ususnya masih di luar perut, dan aku takon nang Bu Umi ki kapan jare dokter iki ususnya dilebokno, jare dokter anu ngenteni Cak Nur sehat. Mboten kualik ta. Nek prasa kula Cak Nur sehat ususnya dilebokno lha ngoten sih. Nek jare dokter gak Cak Nur dinteni sehat sik kaya ususnya dilebokno. Iki sing bener sing iki filsafate iki. Itu juga yang terjadi pada Arya. Jadi Sunan Kalijaga sampai akhir hayatnya tidak mampu mendamaikan dua orang ini, bahkan dengan Sunan Kudus. Satu, jadi gak iso masih aku kate lapo-lapo dek dunia ini, aku gak iso Gusti Allah mentakdirkan aku gak iso mengatasi masalah, ya gak masalah, sampai aku berjuang terus. Dan Sunan Kalijaga meneruskan perjuangan sampai awal Mataram. Karena masuknya kenapa saya Mojopahit kok dibawa ke Demak? Karena ada semburan lumpur di Canggu, ada lempengan bumi yang bergeser, yang membuat struktur pertanian menjadi kacau di ujung Mojopahit itu, sehingga infrastruktur pertanian yang menjadi tidak mampu lagi menyangga perekonomian Mojopahit. Maka Sunan Kalijaga berpikir harus menoleh kepada perdagangan global, harus menoleh kepada ekonomi pesisir. Maka ditransformasikanlah dari kerajaan yang agak di pedalaman, yaitu di Mojo Agung, Canggu, Mojokerto, itu diseret ke pinggir pantai, yaitu ke Demak, di desa Gelagawangi, dalam rangka supaya ada transformasi menuju pertahanan pangan dan lain sebagainya. Dan itu Sunan Kalijaga luar biasa. Nek wong gak ngerti perekonomian gak iso duwe ide kaya ngono iku. Jadi Sunan Kalijaga iku duduk seniman yang berdakwah dengan seni. Sunan Kalijaga ahli ekonomi, ahli perdagangan, ahli strategi politik, pendekar yang mumpuni, dan seterusnya. Nah, ekonomi pesisir ini kemudian pelan-pelan dieliminasi lagi oleh watak Jawa yang kurang tegas. Jadi Raden Sultan Hadiwijaya Joko Tingkir itu pekewo, kate beristana di Demak itu pekewo. Aku tak di pinggir-pinggir, aku tak di Pajang. Dia lupa bahwa dengan dia masuk ke Pajang, maka seluruh infrastruktur keraton juga akan pindah ke pedalaman. Jadi perekonomian global yang diciptakan Sunan Kalijaga menjadi masuk ke pedalaman. Sunan Kalijaga tidak setuju, tapi sudah terlanjur. Ketika itu kemudian sibuk dengan pertarungan antara Mas Karebet dengan Arya Jipang. Itu pun kemudian ketika sampai kepada gara-gara Arya Jipang bisa dibunuh oleh Panembahan Senopati, akhirnya Panembahan Senopati diberi hadiah oleh Mas Karebet tanah Mentau. Dan Mentau itu sangat pedalaman. Maka terjadilah degradasi politik.
dari pedalaman ke pesisir, dari pesisir dikembalikan ke pedalaman, itu pun degradasinya double. Tidak hanya sifat perdagangannya menjadi dari perdagangan ke pertanian, tapi legitimasi spiritualnya pun berubah dari Wali Songo yang semula menjadi background politik berubah menjadi Nyai Roro Kidul. Nah, Panembahan Senopati kemudian sirsiran dan kawin sama Nyai Roro Kidul sampai Sultan Hamengkubuwono ke-10. Semua rabi karo Nyai Roro Kidul. Atimbangane tak kongon pegatan anu Roro Kidul tak kon jilbaban ngono ae saiki. Cek angel-angel temen-temen. Ya saiki sembahyang 5 waktu semua. Nyai blorong barang wis sembahyang 5 waktu. Kadang-kadang melok jemuan barang. Ngono ya kanca-kanca ya. Saya ingin mengatakan kepada Anda, ayo belajar sejarah supaya Anda tahu Anda ini Garuda. Anda ini bangsa besar. Kan itu kan selalu saya omongkan di Bang Wetan. Tidak apa-apa, sampai akhir hayat Anda belum berhasil, tidak apa-apa. Anakmu yang berhasil, nek gak anakmu putumu. Tapi kita bangun kembali paruh yang baru itu, kuku yang baru itu, dan tidak pernah putus asa. Gak direken karo pemerintah, gak direken karo Indonesia, anggitmu Bang Wetan direken ngono kaya apa? Kene ya gak ono sing ngreken. Gitu loh. Ayo direken-reken dhewe. Kok repot. Geden di Bang Wetan karo Indonesia aku takon, secara nilai. Secara nilai. Komprehensinya, kedalamannya, ketinggiannya, ketajamannya, gede mana Indonesia sama Bang Wetan? Pernahkah Indonesia mencapai ilmu-ilmu seperti ini? Tidak kan? Lagi lebih besar Bambang Wetan. Lah iya, wong jelas Bambang Wetan luwih gede timbang Indonesia, kok kon njaluk digendong Indonesia? Lah dengkek Indonesia gendong Bambang Wetan. Kon sing kudu gendong Indonesia, betul enggak? Kamu jangan minta diakui oleh yang lebih kecil dari kamu. Tidak kuat hatinya, tidak kuat pikirannya. Kamu yang lebih besar dari mereka, kamu yang menampung mereka, kamu yang punya kebesaran jiwa kepada Indonesia. Ngono. Bung Karno iso pidato ngene iki. Manggel aku suwe-suwe. Lha nek sono kali Jogo ngene iki, seluruh ilmu dia kuasai sebagaimana Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, terakhir sekali saya kak kedawan-dawan. Nanti saya minta Pak Wiwit sama Pak Huda, Cak Til, Cak Enang, sama Mas Toto untuk maju. Kiai Haji Toto Raharjo, sudah lama kita tidak ketemu. Sudah banyak ayat-ayat yang dia hafal. Oke, sebelum mereka masuk nanti kita akhiri dengan itu. Terakhir Mas, soal wayang ini loh. Saya mohon Anda nurusin itu. Karena wayang ini akan ditransformasikan ke dalam berbagai macam formula sesuai dengan perkembangan teknologi. Meskipun pedalangan yang seperti itu tetap berjalan dan akan tetap kita hormati, mereka juga harus belajar menghormati wayang digital. Karena masalahnya adalah itu mbahmu dhewe iku. Cakil itu termasuk homo erectus. Ya, Cakil. Kalau Abimanyu Homo sapiens. Homo erectus yang tersisa, yang di tikungan iblis sudah saya katakan, itu dulu diusir dulu oleh Kanzul Jannah. Atau jadi gini, iblis itu disuruh Tuhan ke bumi, ke Pulau Jawa, terus itu bilang sama Homo erectus, sebentar lagi saya akan bikin Homo sapiens, diawali dengan Adam. Kamu semua siap ikut Adam, kalau tidak kamu musnah saja. Kan gitu. Akhirnya buta-buta dikandani karo Semar. Semar itu siapa? Semar itu Sumara Bumi. Sumara Bumi itu ya iblis itu. Iblis itu adalah malaikat yang paling besar jiwanya, sehingga dia mau dikutuk-kutuk karena dia yang paling kuat. Kalau Jibril tidak kuat. Nek Semar kuat ya elek-elek wong terus, anggere ana wong elek iblis. Jadi iblis itu kuat hatinya, besar jiwanya, sehingga dia mau menjadi antagonis di dalam seluruh kehidupan manusia. Lho iki rada angel ndelok wacana kaya ngene iki. Kiai-kiai ya apa-apa gak krungu. Iki nek dibantai yo angel, gak dibantai yo medeni iki kan gitu. Kita mboten. Loh, Anda pikir iblis musuhnya Tuhan? Iblis itu nangis nek dituduh
Kan waktu Anda nonton tikungan iblis kan terakhir iblis nangis. Loh, saya kok dituduh musuhnya Tuhan. Nggak berani saya sama Allah. Saya nggak berani. Gila apa? Bukan saya punya kerajaan terus Allah punya kerajaan terus aku melawan Allah. Nggak ada kemungkinan. Allah itu nomor satu. Muhammad itu idolaku. Dan setelah Muhammad tiada, aku tidak punya gairah lagi untuk menggoda manusia. Kan begitu kata iblis. Terus dia selawatan. Loh, temenan loh ya. Iblis selawatan. Loh, apa enggak boleh iblis selawatan? Anggap iblis sing gawe-gawe awake dhewe sing gawe sapa? Sing ngongkon sapa? Gusti Allah, piye apa sih kan iku? Bener tak gak? Emang ada yang bisa melawan Tuhan? Iblis enggak bisa. Setan enggak ada hubungannya sama iblis. Setan itu gayananmu dhewe. Minal jinnati wan nas, bikinanmu sendiri. Dadi nek awakmu auzubillahi minasyaitonir rajim iku aja ndelok kono, delok raimu dhewe. Oh iku sing kene blindung dari raimu dhewe. Pocon kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mengipas-ngipas hati manusia. Siapakah dia? Mereka adalah dari jin dan manusia. Lah kok iblis disalahno? Iblis bukan jin, bukan manusia. Setan itu yang yuwaswisu fi sudurin itu berasal darimu sendiri dan dari jin. Kan begitu. Jelas kayak ngono kok. Nah, Anda ikut kepercayaan Katolik internasional, Kristen internasional yang membedakan, yang mempertentangkan kerajaan Tuhan dan kerajaan iblis. Tersinggung Tuhan. Oh, no, tak kerajaan liane aku. Tuhan kan tidak pernah marah sama orang-orang kafir. Kamu kafir-kafiron, tidak masalah. Cuma ojo manggon di omahku kan. Lalu kok ten pundi kula lungone. Untuk apa Tuhan marah? Kan Tuhan cuma mengatakan barang siapa yang keberatan terhadap kehendakku, barang siapa yang tidak terima dan tidak ikhlas menerima keputusanku, aku persilahkan untuk keluar dari bumi dan alamku. Carilah hidup di tempat yang lain. Ampun ngoten ta. Lah terus ten pundi kula mlayu. Ada wong nyolong bareng ku ya lucu. Nyolong terus kok singitno. Gusti Allah lak guyu dhewe. Kon rono kepethuk aku, rene kepethuk aku, runu kepethuk aku. Lah kok singitno ndek endi lemu nyolong ku lho, kok singitno ndek endi. Lah aku lapo nyolong ku lapo. Wong nang ndiae kepethuk aku. Terus mari ngono seniman menulis drama monolog Butet Ketara Harja mencari Tuhan. Tuhan nang omahku nun ya apa arek-arek. Lah kok saiki ket ndoleki aku lho. Lah sing gawe dekne sing ku aku ket biyen arene. Lah kok saiki moro-moro mencari Tuhan. Aku mencari Tuhan. Gusti Allah bingung lho. Aku gak kene ket biyen. Itu ya teman sekalian ya. Mudah-mudahan ini membuat Anda jadi Garuda tadi. Beneran Garuda itu beneran, dan kita bangsa besar. Dan wayang ini Pak bukan itu India, bukan orang India, bukan itu khasanah dari India. Orang India itu provinsi kita, pusatnya di Kediri, Astinapura. Mereka kita suruh bercerita, menulis tentang kekuasaan kita di sini. Memang mereka yang berkarya, tapi mereka kita suruh menulis tentang kita di sini. Jadi Arjuna itu mbah kita, Puntadewa mbah kita, mereka itu semua mbah kita. Yo bawa sampean turunane belung ya iso alam lah. Kalau sing turunane canggih ono gak masalah. Maka mereka nulisnya itu teknis akademis, disempurnakan oleh Sunan Kalijogo. Ndak bisa cuman Mahabharata garing kaya ngono. Kudu ana fungsi Punakawan. Dewa karo Semar iku, wong cilik karo dewa iku kudu sambung. Karena di Mahabharata asli tidak ada. Yang namanya Panembahan Ismaya, kalau di bumi namanya Semar. Semar itu ya rakyat kecil, ya dewa. Jadi ajaran demokrasi itu gak usah ono demokrasi zaman biyen kene wis lebih demokrasi daripada yang ada sekarang. Karena nek kon ngomong
Kan nenek asli ini kan strukturnya gini kalau feodalisme. Brahma sampai Sudra, betul kan? Iki lurus ngene. Lah kalau iki dirusak karo Sunan Kalijaga dikai Semar. Semar nggone ndek endi? Ya ndek ndukur ndek nisor. Berarti kudu sambung kene karo kene. Berarti mupeng, betul enggak? Menjadi gini, ndak begini lagi tapi begini. Wong iki Panembahan Semoyo iki Semar. Kudu nyambung ini. Maka hidup menjadi siklikal. Maka wayang adalah ajaran yang luar biasa. Yang Quran tinggal memberi legitimasi. Bukan Quran itu barang sebelum Quran tidak ada informasi Quran, ya ada. Saiki ki wong-wong iki rada ngawur sing anggite biyen iku Quran itu segala-galanya, memang segala-galanya sebagai pamungkas dari informasi Allah. Tapi gak Nabi Daud nganggo Quran ta? Lah mboten sih. Nabi Isa ya gak. Nabi Muhammad ae wis meh gak ono lho kayak jangkep Qurane. Kita mboten. Bukan saya merendahkan Quran, Quran itu memang segala-galanya dari firman Allah. Tapi aja lali Nabi Adam itu modho ndek bumi gak kok terus gembol Quran ngono gak. Gurung ana Quran wae iku. Dan dunia dengan ada Al-Qur'an itu segini dibanding sak depo dunia tanpa Al-Qur'an. Betul enggak? Jadi ayo nganggo Quran dan hadis, tapi jangan lupa sebelum ada Al-Qur'an mushaf yang dimulai dari Iqra, Alif Lam Mim sampai Qul Binas, ada Al-Qur'an yang sudah abadi sejak awal, yaitu Al-Qur'an fi anfusikum wa fil afaq, yaitu Al-Qur'an yang berupa anugerah-anugerah Allah di alam semesta dan di dalam dirimu masing-masing. Itu ayat-ayat Allah namanya. Nah, yang ayat-ayat literer dirumuskan itu namanya Al-Qur'an. Terus kalau megang Al-Qur'an kudu wudu. Lah ngono saiki. Nek Qur'ane sing dicetak iku kudu wudu, tapi nek Qur'ane ndek BlackBerry ta ndek iPhone gak wudu. Ono peraturan ngono iku. Jadi nek Qur'an ndek handphonemu iku gak kudu wudu. Tapi nek Quran sing dicetak iku kudu wudu. Iku mulane ta sinau. Quran itu nilai. Kalau Quran